Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azka Basria dengan NIM 240170, program studi ilmu komputer. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kinerja saya terkait tugas masa depan mata kuliah dasar pemrograman. Nah, sebelum saya mempresentasikannya, izinkan saya untuk membacakan janji terlebih dahulu. Saya Muhammad Azka Basria mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Untuk keberkahannya, maka saya tidak akan melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke DBMS-nya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke dalam kodenya ya. Di sini di dalam VS Code ini terdapat tiga file utama, yaitu header, mesin, dan juga main. Tapi sebelum menjelaskan lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait tema yang saya gunakan. Itu temanya adalah DBMS arsip pembobolan data di Indonesia. Oke, lanjut saja ke the header dulu ya. Di sini terdapat struct. Struct itu adalah suatu kontainer atau bisa dibilang variabel untuk menyimpan data dari file. Jadi nanti disimpan dulu di dalam struct. Selanjutnya di sini terdapat mesin kata. Lalu terdapat bubble sort untuk sortingnya, dan di sini ada read file function, yang dimana read file function itu berfungsi untuk mentransfer data dari file ke dalam si struct itu tadi ya. Jadi kita masukkan dulu ke dalam struct datanya agar bisa diedit. Selanjutnya di sini ada checking file. Jadi di sini adalah function maupun void yang digunakan untuk mengecek filenya. Dan ini tuh untuk kebutuhan fungsi utama nantinya gitu ya. Umumnya itu dipakai untuk error handling gitu teman-teman. Yang pertama di sini ada query checker, lalu ada ID checker, lalu ada ID comparer dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada add file. Kalau tadi itu di dalam read file itu kalau misalkan kita ingin mengekstrak dari file ke dalam struct gitu ya. Kalau di sini kalau di add file itu sebaliknya gitu. Kita mengekstrak dari struct ke dalam file gitu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya di sini ada table maker yang dimana ini tuh sekumpulan function maupun void yang digunakan untuk mengenerate table gitu ya, atau untuk fungsi si query show gitu ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, ini tuh untuk menghitung banyaknya jumlah huruf di dalam suatu kata. Di sini ada table fragment. Kalau table fragment itu umumnya itu ya normal itu digunakan untuk membuat tabelnya gitu ya. Karena kalau di sini saya itu membagi menjadi tiga, header, footer, lalu ada title dan juga main gitu ya di setiap tabelnya gitu. Kenapa harus dibagi seperti ini? Ini tuh agar si membuat tabel dinamisnya itu lebih mudah gitu teman-teman, terutama di dalam kasus untuk join nantinya seperti itu. Nah, ini juga sama ya untuk tag pelaku, dan juga tag kesimpulan juga sama. Dan di sini ada starter dan join. Kalau starter itu nanti digunakan untuk awal gitu ya. Kalau misalkan kita menampilkan data ya awal gitu ya. Nah, ini masuk ke starter. Kalau misalkan untuk join itu tabel yang kedua atau ketiga gitu ya. Singkatnya seperti itu sih teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada modify data. Yang pertama ada insert. Kalau insert ya menambahkan data gitu ya. Cuman di sini konsep insert yang saya desain gitu ya mungkin agak berbeda, karena pada dasarnya jika misalkan kita menginsert satu data gitu ya, misalkan 001 di T kasus, maka si ID 001 itu harus terdapat di T pelaku sama T kesimpulan juga. Lalu selanjutnya di sini terdapat update untuk merevisi data, ada delete untuk menghapus data, dan yang terakhir itu show ya untuk menampilkan si data, semua data gitu ya, dan divisualisasikan dengan table. Selanjutnya di sini ada EOP checker dan juga ASCII text generator. Nah, di sini ada mesinnya. Mungkin untuk mesinnya saya tidak jelaskan gitu ya, sudah terjelaskan di header karena keterbatasan waktu. Dan yang terakhir di sini ada main. Kalau main itu yang pertama ini ada flag untuk mengecek apakah sudah berakhir atau belum. Lalu di sini ada tab untuk kontainer untuk menyimpan inputan user sebelum dimasukkan ke dalam ini gitu ya, fungsi. Lalu yang ini ketiga ini adalah untuk struct-nya. Ini ada indeksnya, ini ada read file-nya, ini ada ASCII, ini ada inputan user, ini EOP checker. Kalau misalkan nggak pakai EOP itu nanti ada error handling, dan yang terakhir ini untuk fungsi exit-nya. Mungkin segitu saja. Untuk selanjutnya kita bisa lanjut ke demonstrasinya teman-teman. Nah, di sini sudah ada ya CMD beserta si manual booknya. Nah, tapi di sini sebelum kita mulai gitu ya, karena saya itu memakai ASCII art-nya tuh lumayan kompleks gitu ya, maka dia tuh membutuhkan UTF-8. Jadi kita pertama-tama harus memasukkan kode ini ya. Nah, seperti ini. Lalu kita langsung execute.
Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini karena query guide-nya sudah saya jelaskan sebelumnya ya, kita langsung saja langsung demonstrasikan. Yang pertama ada insert. Teman-teman nanti bisa lihat di sini ya untuk datanya apakah ada perubahan atau enggaknya. Nah, kita masukkan insert yang pertama ini untuk tag kasus dan berhasil ya. Ini ada data baru, lalu tab pelaku juga berhasil juga terdapat data baru. Terakhir tag kesimpulan. Insert. Oke, ini berhasil juga. Untuk selanjutnya di sini ada query untuk update. Nah, sebenarnya ini kalau spasinya dimasukkan seperti ini juga tidak masalah ya. Ini sudah terdapat error handlingnya gitu. Jadi spasinya tidak akan terbaca. Oke, kalau misal di sini, nah dia sudah terupdate untuk ID 0006-nya ya. Ini juga sama. Dan yang ini juga berhasil. Oke, seperti itu ya teman-teman. Untuk selanjutnya di sini terdapat delete. Yang pertama kita delete untuk ID 001 untuk tag kasus. Terdelete. Tab pelaku juga 001. Sorry. Ya, oh maaf. Kita gunakan lagi. Ya, terdelete ya. Dan yang terakhir ini untuk tag kesimpulan terdelete juga teman-teman. Ini untuk show-nya ya. Bisa teman-teman lihat. Nah, kita kecilkan dulu ya sebentar. Kayak gini. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Untuk tabelnya berfungsi dengan baik. Seperti ini ya. Ini untuk tag kasus tag pelaku sama tag pelaku tag kesimpulan juga sama. Ini tag kasus tag kesimpulan juga sama. Dan ini untuk 3 tabel sekaligus nih ada. Nah, nah kayak gitu. Ini seperti itu ya. Ini kombinasi-kombinasi tabelnya bisa teman-teman lihat di sini ya. Nanti bisa teman-teman gunakan juga gitu ya. Ini berhasil. Dan yang selanjutnya di sini ada error handling. Yang pertama, jika semisalkan tidak menggunakan EOP. Kalau semisalkan tidak menggunakan EOP, nanti akan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya ini ada wrong comment ya, atau si ininya, si query-nya tidak sesuai gitu. Nah, di sini data tidak komplit. Artinya kalau misalkan kan ini harusnya tag kasus tuh harus ada 4 entry, kalau di sini ada 2 entry. Nah, nanti dia akan gagal. Untuk ini same ID ya. Karena di sini kita gunakan karena ada ID 0002 ya di tag kasus, jadi kita ganti menjadi 0002 dulu, teman-teman. Nah, dia akan seperti itu. Selanjutnya ID not found untuk previous table. Nah, ini tuh artinya apa ya? Kan di T kasus tuh gak ada ya 0007. Terus kalau kita pengen masukin di T pelaku untuk 0007 itu gak bisa. Soalnya harus ada di T kasus dulu. Begitu juga sebaliknya kalau misalkan kita ingin menginsert 0007 di T kesimpulan tapi di T pelaku nggak ada, ya kita harus nginsert dulu. Ya harus nginsert dulu di T kesimpulan gitu. Oke, selanjutnya ini error handling list ya. Ini untuk update. Oke, yang pertama ini datanya tidak komplit. Seperti itu. Oh maaf ya, harusnya ini seperti ini aja. Salah. Ininya 0002 deh. Nah, kayak gitu. Untuk selanjutnya ini ID not found. Lanjut, ini untuk delete ya. Kita semisalkan ini ID not found juga sama. Oke, seperti itu. Lalu di sini error handling list untuk show. Kalau misalkan kita ingin nge-show tapi apa ya, ada data di dalam satu file tapi di dalam file ini tuh gak ada. Oke, kita coba ya. Kita coba insert dulu untuk T kasus 001 1 1 1 1. Lalu kita apa ya, show T kasus. Dia tidak akan bisa gitu ya, karena di dalam T pelaku dan T kesimpulan itu tidak ada data 0001 kecuali kalau kita menambahkan data 0001 di kedua file ini. Seperti itu ya, kita delete lagi aja ya. Delete T kasus 001. Oke. Selanjutnya di sini kalau yang kedua itu if the name of the table isn't correct. Oke, ini kalau semisalkan nama tabelnya tidak sesuai, kita semisalkan show tabel gitu ya, kan tidak ada gitu. Nah, dia pasti akan ada ini. Nah, untuk terakhirnya kita coba exit. Nah, exit bisa ya, atau kita coba untuk ini jangan lupa bahagia ya, kalau nggak salah, lupa duh, jangan lupa bahagia hari ini kalau nggak salah. Oh ya benar. Oke, mungkin segitu aja untuk presentasinya dari DBMS
yang saya desain gitu ya teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.